Tes 1 2. Tes 1 2. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua, jemaat Tuhan yang hadir di gereja ini, dan juga buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online dari rumah. Selamat hari Minggu, salam sehat buat kita semua. Hari ini kita berkumpul beribadah memuji Tuhan pada ibadah Minggu ketiga setelah Epifanias. Semoga lewat ibadah ini kita semakin diberkati, bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan kasih-Nya serta senantiasa menopang kita dalam menjalani kehidupan. Hari ini kita kembali memasuki ibadah Minggu. Mari kita serahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tema kegiatan GKPS tahun 2022, persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Subtema, menggerakkan warga jemaat untuk saling menopang. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus,
serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Sebab Engkaulah ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala ilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di surga, terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena kasih-Mu di dalam Yesus Kristus telah nyata bagi kami dan bagi dunia. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini untuk mempersekutukan kami dengan Engkau, sehingga kabar sukacita surgawi memenuhi hidup kami. Tolonglah kami agar senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bahwa semua manusia, seluruh marga satwa, matahari, bulan, bintang, burung-burung dan ikan, semuanya turut memuji Tuhan. Mari kita puji Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 217, bait 1, 2, dan 5. Pada bait yang kelima, kita bangkit berdiri. Agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Manusia, ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, kelak di bumi baru genap semuanya. Kita berdoa, mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi.
Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah karena kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan akan dosa kami. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami dan selalu menuntun kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris setiap orang yang percaya. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dosa, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Di dalam kasih Allah, dosa kita telah diampuni. Oleh karena itu, nyatakanlah tanda-tanda hidup baru dalam kehidupan kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat Tuhan, kita sangat berbahagia karena Yesus yang ajaib itu telah menebus dosa kita. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, bait 1, 2, dan 3. Pada bait yang ketiga, kita bangkit berdiri. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, ingat Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi padu gerak, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat beribadah mahubata na adong i gerejaon Sunai Hoa, Bapak Inang pemuda na melalui aplikasi Zoom. Sonari tanggal hitama penegasan warta Jemaat GKP Selitan tanggal 27 Januari tahun 2022. Siul iadong kondo acara bona tahun pakon sermon perdana sekolah minggu Resort Selitan bani hari Sabtu tanggal 20 Januari penorang pukul siah WIB tempat IGKPS Cibubur. Sonai homa lawyadong kondo ma acara webinar anak sekolah minggu Resort Selitan bani hari Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022 pukul 10 WIB. Tema webinar on aima kehidupan new normal sehat dan cerdas. Pembicara ni aima Inang Eci Saragih, sarjana psikologi, pakon Dr. Erida Manalu. Jadi webinar on melalui Zoom Holy Asia Ujur Hita anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti acara on teneh. Nah berikut nih, siul iadong kondo verifikasi keuangan jemaat oleh pengurus resort bani hari Sabtu tanggal 20 Januari panorang pukul siah WIB tepat i tempat ni GKP Selitan lantai sada. Berikut ini lagi pakon Inang Boru Girsang aima bani hari Minggu. Berikut ini rap tanggal keluar minggu anggoon melalui aplikasi Zoom untuk sinode jemaat. Sonai hama rapat seksi Bapak tanggal 1 Februari tahun 2022 hari Selasa tempat i bumi perkemahan Cibubur. Jadi ubani hita gedup seksi Bapak boy mandiuti acara teneh. Aima tugah-tugah hubata bani sederion sonari masuki hitama doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh mengikuti kebaktian ini di tempat ini Tuhan, atau melalui Zoom kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh bersama-sama dengan keluarga, bersama di mana Tuhan kemarin orang tua tercinta inang dari Bapak ini Tuhan telah Tuhan panggil. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan kepada seluruh keluarga, agar sungguh mereka tetap juga Tuhan melihat bahwa ini semua adalah rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini Bapak, buat jemaat GKP Celilitan. Mungkin banyak di antara kami Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan, mempunyai masalah kesehatan, ekonomi, masalah keluarga, atau yang lainnya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami bersarah kepadamu, Tuhan memimpin kami, Tuhan menunjukkan jalan pada kami. Apa yang kami lakukan, biarlah sekiranya sekehendak daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, di mana saat ini Tuhan,
masih berkembang Tuhan, varian baru COVID-19 Omikron Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan tutup bungkus anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, agar sungguh kami boleh terhindar daripada virus ini Tuhan Yesus. Biarlah kami juga boleh mendapatkan kesehatan selalu daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang saat ini sedang sakit Bapa. Kami berdoa Bapa untuk Inang, orang tuani Santiana Sipayung yang lagi dalam pengobatan di kampung Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati, memberikan kesehatan. Begitu juga Bapa dengan Bapa Faber Simarmata yang sedang rawat jalan di rumah, Inang Situa Abina Buru Saragi dalam pemulihan di rumah, Bapak Situa Wanto Purba sedang rawat jalan, Inang Situa Lesmariane Purba pemulihan dan rawat jalan di rumah, Bapak Tuahman Pasaribu sedang rawat jalan, Bapak Opsinur Simarmata rawat jalan di rumah, dan juga Bapak Saud Sitompul sedang berada di kampung Tuhan dalam sedang pengobatan di kampung Rakut Bosi, Seribu Duluk. Dan juga Bapak Situa Jahman Sijabat dan Inang sedang juga dalam pengobatan di Huta, di Hinalang Tuhan. Bapak kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk program-program dari seksi kategorial ataupun sektor. Biarlah kiranya Tuhan Yesus apa yang sudah direncanakan melalui rapat-rapat kemarin itu bisa menjadi rencana-rencana yang indah Tuhan untuk seluruh seksi kategorial, dan juga pengurus-pengurus lainnya juga boleh melihat bahwa apa yang mereka rapatkan ini sungguh menjadi sebuah pembaharuan bagi kami Tuhan. Kami mempunyai program-program yang baru, yang lebih baik Tuhan dari tahun yang kemarin. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk PHMJ Tuhan, mulai dari Purhanger, wakil, sekretaris, dan juga bendahara. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Tuhan memilih pimpinan kami ini Tuhan. Biarlah mereka tetap mempunyai hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka rencanakan itu adalah untuk kebaikan jemaat. Dan kami percaya Tuhan, hati mereka adalah untuk jemaat dan juga untuk Tuhan. Dan kami bersatu Bapa, bersama-sama untuk selalu boleh mengembangkan jemaat ini menjadi lebih. Berikan kami kesehatian dalam menjalankan program ini Bapa. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi ke depan, tapi kami percaya Bapa, apa yang kami lakukan saat ini itu untuk kebaikan para jemaat dan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk rencana-rencana setiap jemaat Tuhan di tempat ini Bapak. Mungkin kami punya rencana pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan di tahun 2002 ini. Tuhan berkati setiap rencana-rencana Tuhan Yesus, agar sungguh kami boleh melihat bahwa Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat bangsa dan negara. Jauhkan Tuhan daripada kami segala bencana-bencana, baik itu gempa bumi, banjir, dan lainnya Tuhan Yesus. Biar sungguh Tuhan kami boleh melihat bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam negara ini. Khususnya juga Tuhan kami berdoa untuk pemimpin kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, sampai kepada pimpinan-pimpinan daerah Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, agar sungguh Tuhan apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka lakukan, itu bisa memberikan keadilan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan dari penginjil wanita Inang Dartina Saragih. Biarlah kiranya Bapa, firman itu menjadi hidup dalam hati kami, menjadi rema dalam hati kami, agar sungguh Tuhan apa yang kami dengarkan itu boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk segala dosa-dosa kami Bapa. Kami minta ampun Tuhan, hapuskan segala dosa kami Bapa, agar tidak terhalang segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin.
kabar baik pada orang-orang miskin, kebebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita berdoa. Datanglah Tuhan memberkati kami, memberkati persekutuan kami, memberkati hati kami yang tertuju kepada Tuhan, yang walaupun pada saat ini kami berada di berbagai tempat, tapi kami percaya kasih Tuhan ada di tempat kami masing-masing. Persatukan kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk mengerti akan firman Tuhan dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berada di dalam gereja pada hari ini, demikian juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui media Zoom. Kami dari depan, dari mimbar ini menyampaikan selamat tahun baru, tahun 2022. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal 4, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu
tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarkannya. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tanggal 23 Januari adalah minggu 3 setelah Epifanias. Epifanias sudah nyata kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan. Dia yang kita sembah, Dia yang kita puji, Dia yang kita muliakan. Melalui firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, ketika kita mendengarnya, pada saat itu akan terjadi kuasa yang luar biasa. Ketika kita mendengarnya bukan berarti hanya mengetahui, bukan berarti hanya memahami, tapi ketika kita mendengarnya berarti mengaminkannya di dalam hati kita. Menjadikan firman ini menjadi tolak ukur dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perjuangan kita. Pada saat itu, mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan bukan saja ada 2000 tahun yang lalu ketika Yesus ada di bumi ini, tapi di dalam hidup kita sekarang ini. Mujizat itu bukan berarti kita harus sama setiap manusia yang menjadi warga jemaat. Kita harus sama setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Bukan itu mujizat yang diharapkan Tuhan pada hari ini. Tapi mujizat itu adalah ketika kita mampu melihat Tuhan, memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, ini adalah kabar sukacita bagi setiap kita yang menyatakan bahwa kasih Allah telah nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu cerita yang mungkin Bapak Inang nama poso Daboru atap dalahi makatahos sonon. Anggo Inang Daboru cantik, Bapak Garama makatahon ganteng. May boto, dia sudah tahu itulah posisinya. Lalu dalam kisah ini seorang anak muda yang ingin memperkenalkan dirinya kepada lawan jenisnya, menyukainya dan mau memiliki hubungan yang lebih akrab lagi. Dia sudah tahu, sudah ganteng, berpendidikan, punya pekerjaan yang wah. Acak-acakan. Tapi dia berkata, sudah ganteng kok. Tidak apa-apa. Sudah ganteng. Lalu dia menuju tempat untuk memperkenalkan dirinya kepada lawan jenisnya. Saudara-saudara, penilaian kepada seorang anak muda ternyata bukan saja ada dalam rumah ibadah. Di sana dia akan menceritakan tentang kehidupannya dan menceritakan pengalamannya kepada Tuhan dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam rumah ibadat Yesus membacakan firman Tuhan. Dan ada dua posisi yang mau mengatakan posisi berdiri dan posisi duduk
menurut tradisi orang Yahudi adalah sikap hormat dan taat, setia akan Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika membaca, dia itu ada dalam posisi berdiri, itu berarti hormat kepada pemilik firman itu. Dan ketika memberikan penjelasan, dia bukan lebih daripada orang lain, tapi sama sebagai anak Allah. Dan mau menyatakan bahwa bukan dia mengatakan bahwa aku ini berbeda. Tapi Yesus mau mengatakan bahwa saya ini adalah juru selamat bagi setiap orang. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah kebiasaan kita pada saat ini? Kalau kita diperhadapkan masih di tahun 2022, belum selesai masa pandemi. Sudah 2 tahun berlalu kita lalui, dan tahun 2022 juga belum menyatakan suatu yang menyukakan hati. Bahkan kalau kita mendengarkan setiap hari berita, setiap hari bertambah yang terkena virus COVID ini. Artinya kita semakin khawatir. Tapi apakah kebiasaan kita dalam menghadapi pandemi ini masih tetap tertuju kepada Tuhan? Kalau kita mengingat mulai dari tahun 2000, kita ada dalam berbagai pertanyaan. Saya mau beribadah. Saya mau ke gereja. Saya mau menyatakan kasih Allah yang sangat luar biasa. Sungguh, walaupun berbagai tantangan, kita lewati itu, kita nikmati itu, dengan harapan tahun 2022 tidak lagi seperti tahun 2021. Kita berharap terputuslah mata rantai COVID. Tapi ternyata masih berbeda dengan yang kita harapkan. Saudara-saudara, kebiasaan dari Yesus setiap hari Sabat beribadah dengan hormat, dengan setia kepada pemilik ibadah itu. Apakah kita juga masih dengan setia untuk menyatakan bahwa hidupku ini, hariku ini, kegiatanku ini adalah ibadahku bagi Tuhan? Atau mungkinkah terjadi sungut-sungut yang sangat luar biasa? Sungut-sungut yang mau mengatakan bahwa orang lain yang salah. Sungut-sungut yang mau mengatakan bahwa kita ini benar. Orang lain salah, kita benar, atau kita yang salah, orang lain yang benar. Kalau hari ini kita diingatkan, mereka yang ada di rumah ibadat pada saat itu penuh dengan ucapan syukur, sangat tercengang, mereka tertuju kepada Yesus. Hati mereka, ungkapan rasa syukur mereka tertuju kepada Yesus. Walaupun pada saat itu ada tantangan. Yesus masih baru dicobai, masih memulai tugas dan tanggung jawabnya di dunia ini. Dan para panitia, pejabat pada saat itu, ketika mendengarkan Yesus, ada yang lirik kiri dan kanan. Merasa tersinggung karena dia lebih hebat. Merasa tersinggung karena merasa bahwa apa yang disampaikan mengenai kepadanya dan mulai melihat suasana yang tidak baik. Itu adanya di rumah ibadat pada saat itu. Saudara-saudara, tapi Yesus yang mempunyai kebiasaan untuk hidup dengan Allah Bapanya, dengan sikap hormat dan setia kepada Bapanya,
mengundang seluruh pendengar ada bersama dengan saya, hati yang tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau di dalam kehidupan kita, boleh kita mengatakan inginkan keadaan kita pada saat ini, tapi bukan berarti berserah akan keadaan ini. Tapi kita percaya dan kita tahu bahwa suasana ini ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan kekuatan Roh Kudus, kita berharap apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang memuji Tuhan ketika ada dalam rumah ibadat itu, karena hati mereka tertuju kepada Tuhan, maka hidup mereka ada dalam dengan sukacita. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, apakah masih tertuju kepada Tuhan dengan penuh pengharapan bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita? Sehingga di rumah ataupun di gereja pada hari Minggu ini adalah memuji, memuliakan Tuhan. Memuji, memuliakan Tuhan dengan rasa hormat, dengan rasa setia, itu berarti juga kalau negara kita masih mengandalkan bahwa protokol kesehatan harus tidak bisa ditawar kemanapun pergi. Apakah kita juga merasakan kalau pakai masker saya sekarang boleh menyatakan ada Roh Kudus? Sehingga kalau ada orang-orang yang tidak pakai masker, hati kita gelisah, hati kita tidak nyaman, hati kita bergejolak untuk mengatakan yang benar, bahwa pada saat ini yang benar itu adalah pakai masker. Adakah di dalam hati kita sekarang ini juga bahwa di dalam ibadah ini yang disertai oleh Roh Kudus, yang kita mengandalkan Roh dalam kehidupan ini, sehingga kita tetap menjaga rasa hormat dan menyatakan bahwa kita ini bukan setia akan sesama saja, tapi kita adalah setia akan kasih Tuhan. Dan apa yang dilakukan Tuhan kepada kita, apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita akan menerima dengan penuh sukacita dan menyatakan syukur kepada Tuhan. Jadi ada satu postingan yang mungkin ya kita juga melihat. Ketika ada yang memberikan suatu pengajaran yang berapi-api untuk menghormati orang tuanya, katanya, berikan dulu mobilmu kepada orang tuamu, baru kamu berikan sesuatu ke gereja. Buat dulu orang tuamu penuh dengan sukacita, baru kamu membuat gerejamu bersukacita, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini, bagaimanakah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Kehidupan kita bukan kehidupan yang sempurna. Kalau kita merasa bahwa saya akan berbuat baik dulu kepada orang tua saya, baru saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itu terdapat banyak kesalahan. Tapi karena saya sudah menerima dari Tuhan, maka saya berbuat untuk orang tua saya. Di sana kita ada dalam ucapan syukur. Di sana kita ada dalam bahagia yang tak terhingga. Itu adalah rasa hormat. Itu adalah kesetiaan. Jadi yang pertama, bukan saya mau melakukannya kepada orang tua saya, kepada teman saya, kepada keluarga saya, baru kepada Tuhan. Tetapi saya sudah menerima dari Tuhan, maka saya akan berbuatnya kepada orang lain. Karena rasa hormat Tuhan ada bersama dengan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu Epifanias adalah minggu pernyataan Tuhan yang penuh kasih dan anugerah. Dalam teks kita ini dinyatakan setiap orang yang mendengarkannya hari ini akan nyata kasih dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara,
Apa yang harus kita dengarkan hari ini? Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi. Siapakah Yesus yang ada, yang kita percayai itu? Dia adalah yang memiliki roh Tuhan. Ayat 18, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku dan menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Saudara-saudara, siapakah Yesus itu adalah yang menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Siapakah Yesus itu adalah yang membebaskan orang-orang tawanan. Siapakah Yesus itu adalah yang membuka mata orang yang buta. Siapakah Yesus itu adalah yang memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tahun yang penuh kasih karunia. Yang memberitakan tahun waktu kesempatan yang penuh berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin dalam suasana tahun baru kita masih penuh oleh sukacita. Tapi segera juga kita akan memulai aktivitas kita setiap hari. Dan mungkin dalam aktivitas setiap hari ada sesuatu yang berbeda di tahun-tahun yang lalu. Belum menjanjikan suatu yang luar biasa. Kita masih harus bekerja keras. Kita masih harus menyingsingkan lengan baju, menjaga hati kita dalam protokol kesehatan, menjaga sifat kita untuk selalu baik kepada orang sesuai dengan firman Tuhan, dan menjaga kehidupan ini untuk tidak menjadi hal yang tidak baik bagi orang lain. Saudara-saudara, apakah kita ada dalam kesulitan hari ini? Apakah kita ada dalam posisi terikat, tertutup pada hari ini? Karena kita merasakan bahwa semua lingkungan kita ini tidak mendukung kehidupan kita. Setiap pekerjaan kita ini seolah-olah memberatkan hidup kita ini sebagai orang yang percaya. Ternyata kalau demikian halnya kita ada dalam penjara. Kita ada dalam lingkungan yang tidak aman. Atau kita katakan, sekarang mataku tertutup untuk melihat bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Bahkan aku lebih melihat tahun yang lalu lebih baik daripada tahun ini. Sungguh sangat sedih kehidupan ini. Sangat menderita, butuh penghiburan. Saudara-saudara, apakah dengan keadaan yang kita alami sekarang ini mata kita tertutup untuk melihat Tuhan? Untuk melihat penyertaan Tuhan, untuk melihat kasih dan anugerah Tuhan? Atau apakah kita seolah-olah sudah kurang berani membuat satu pernyataan bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh kasih sayang? Tahun ini adalah tahun yang penuh berkat dari Tuhan. Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan. Atau mungkin kita sangsi mengatakan bahwa Tuhan sudah mulai jauh dari kami. Di mana-mana terdengar hal yang menakutkan. Apakah gempa bumi? Apakah tanah bergeser? Bukan saja di negeri Tonga, tapi juga ada di daerah kita. Gempa bumi di Sulawesi, gempa bumi di Sumatera Utara, juga membuat kita pada saat ini ragu. Ketika kita tidak memandang Tuhan, ketika kita tidak mengimani, mengaminkan bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita. Saudara-saudara, kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat menderita. Tapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Apakah kita ada dalam penderitaan? Apakah kita ada dalam kesulitan? Apakah kita ada dalam mata yang tertutup? Apakah kita ada dalam penjara? Ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara-saudara, mendapatkannya. Tapi sukacita adalah ketika saya memandang Tuhan yang penuh perkasa dalam pelayanan ibadah di jemaat misalnya.
ditentukan menjadi pelayan, mau menyatakan bahwa hari ini, saat ini, ketika saya mengaminkan bahwa saya ini adalah alat Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita. Jadi tempat Inang, tempat Boto, tempat Bapak semua yang duduk di sini adalah tempat yang sangat diinginkan oleh Tuhan, yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan dengan kita dalam posisi duduk baik di rumah maupun di gereja, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, ketika kamu mendengarnya, mengaminkan akan kasih kebersamaan dan kehadiran Tuhan, kita akan terbebas dari segala yang mengikat kita untuk membuat kita lebih hebat daripada Tuhan. Saudara-saudara, di awal tahun ini mari andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dengan hidup hormat, dengan hidup santun, untuk menyatakan kebiasaanku bukan hanya mengetahui banyak hal, tapi kebiasaanku adalah bersama dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini menjadi kebiasaan bagi orang yang percaya. Sehingga kita terluput dari rasa yang menyatakan bahwa saya ini paling hina, saya ini paling sedih, saya ini paling hebat. Tapi saya ini adalah yang penuh dengan kasih karunia, yang penuh dengan anugerah Tuhan. Maka saya melihat begitu banyak tugas yang perlu kita lakukan untuk membuat orang lain juga bersukacita. Karena hidup bersama dengan Tuhan sama seperti kita hidup bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan atas kebiasaan kita, dan mari mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan ini, karena janji Tuhan sekarang sampai selama-lamanya tetap menjadi yang terutama, prioritas dalam kehidupan kita, dan kita adalah anak-anak Tuhan yang menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan menjadikan kita, Bapak Inang, seluruh jemaat, menjadikan kita yang istimewa, oleh sebab itu jadikan Tuhan juga istimewa dalam hati kita, dalam pekerjaan kita, dalam tanggung jawab kita, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami mendengar jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita memberikan persembahan kita. Hati
saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, Jemaat dalam yang roh dan kebenaran sampai selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami yang sesungguhnya berasal daripadamu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami agar kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, Dia tercurah penuh. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia, kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan diri-Mu bagi dunia ini melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Melalui pernyataan diri-Mu, kami semakin mengenal betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, dan janji-Mu menjadi jaminan bagi masa depan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berikanlah kekuatan bagi kami melalui kuasa Roh-Mu, supaya kami bertumbuh semakin mengenal Engkau. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Ya, salam obatah ganupan selamat hari Minggu. Ya, terima kasih hubani Tuhan, boy mardali bersenadiar ibadah tatana ibani pan orang sadarion, malas hurta, boy ibadah sehat. Jadi, adong tambahan tugas-tugas obatah terlebih hubani majelis. Ibani hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022 pukahi utama sermon gabungan melalui via Zoom Zoom meeting. Ipukah jam 19 WIB. Jadi hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 ipukah sermon gabungan. Tambahan apa dua hosonai huma hubani nasiam orang tunai pakon nyombah na margur manaksihon sadarion ipukah hitang ulak kok kita museng aima marguru manaksihon ibani jam 13 WIB ipukah melalui online. Angguari mingguan offline ibain igar jatah di lantai tolu. Jadi terima kasih bata, tetap himbauan kami bata, tetap jaga protokol kesehatan, hindari kerumunan. Ulang para waktu putu-putu hita teneh, anggulang arong na perlu-perlu. Jadi terima kasih lah, mulak mahita ibagas dame. Oras.